Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah telah memberikan anugerah kepada kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1441 Hijriyah. Di bulan Ramadan inilah sangat cocok bagi kita yang dianjurkan untuk di rumah aja adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga dengan di rumah aja kita bisa membaca Quran sehari 5 juz atau bahkan lebih, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali di bulan Ramadan, di mana kita dianjurkan oleh pemerintah supaya tinggal di rumah aja. Kaum muslimin rahimakumullah, memang bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran itu. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan lin-nas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas terhadap hidayah Allah, dan terhadap pemisah antara baik dan buruk, antara halal dan haram, dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur mendapat Al-Quran, sebab umat-umat dahulu setelah ditinggal mati nabinya sudah tidak tahu lagi kitab sucinya, sudah tidak paham lagi kitab sucinya. Bahkan kitab sucinya sudah dibuat dengan kehendaknya para tokoh-tokoh agama saat itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sehingga mencari kitab-kitab dahulu seperti Taurat atau Injil yang asli sudah sangat sulit dan sudah tidak ada, katakanlah begitu. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia. Masa bulan Ramadan ini karena masa yang mulia, maka sangat wajar Al-Quran Al-Karim, Quran yang agung, yang mulia itu juga diturunkan pada bulan yang mulia. Sehingga tanggal 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, maka perang Badar Al-Kubro, perang Badar yang sangat besar, yang sangat menentukan hidup matinya Islam di saat itu, adalah terjadi pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan
Futihat abwabul jinan kulliha atau kulluha. Walam yughlaq minha babun fi syahri kullih. Wa uliqat abwabun niran kulliha. Walam yuhtah minha babun fi syahri kullih. Wa amara Allah ta'ala munadiyan yunadi. Ya talibal khair aqbil. Wa ya baghiya syarr aksir. Thumma yaqul al min mustaqsuluh al min taibin fa yutabu alaih. Walam yazal kadhalik ila fijari subh. Walillahi fi kulli lailatin indal fitri alfi atikin minan nar qad istawjabul adab. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana bulan Ramadan menjadi bulan yang luar biasa. Kemarin malam berarti bulan Ramadan masuk, semua pintu-pintu surga dibuka. Semua pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha sabi babun fi syahri kullih. Dibuka selama 1 bulan. Tidak satu pun pintu surga yang ditutup. Jadi sekarang ini pintu surga dibuka blak, sebesar-besar, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Sementara pintu neraka ditutup jebret dan dibuka selama 1 bulan ini. Ini sudah luar biasa kaum muslimin. Tidak terjadi pada zaman selain pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana pintu neraka ditutup sama sekali selama 1 bulan dan pintu surga dibuka seluruhnya. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, dan itu selama 1 bulan. Apa artinya ini? Artinya kita mumpung pintu surga dibuka, maka kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ibadah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Sudah tidak ada penghalang lagi karena pintu surga sudah dibuka. Tidak ada penghalang sehingga kita mengamalkan ibadah maksimal, semaksimal-maksimalnya akan langsung mengarah ke surga, akan langsung mendapatkan balasan, yaitu surga nantinya kalau kita sudah meninggal dunia. Mungkin saya memang belum tahu. Kita yang beramal ibadah maksimal di bulan Ramadan, kemudian mati di bulan Ramadan, kalau toh belum dimasukkan surga karena belum hari kiamat, mungkin pintu surga sudah disalurkan, dibuka untuk yang ada di alam barzah. Nah, sebagaimana pintu apa itu api neraka, arnaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya. Nah, jadi pintu neraka yang kalau tidak ditutup, maka pagi dan sore itu disalurkan, diarahkan kepada orang-orang yang berbuat dosa yang ada di alam barzah itu. Nah, sementara surga juga demikian. Kalau Ramadan begini, orang ada yang meninggal dunia, maka mungkin dibukalah pintu surga yang itu sehingga bisa menyalur ke makam, ke alam barzahnya orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika bulan Ramadan ini Allah perintah kepada malaikat yang bertugas mengumumkan kepada umat manusia, yaitu ya talibal khair. Ini pengumumannya, akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, siaplah di bulan Ramadan ini, maksudnya karena akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu yang mustajab, waktu ibadah yang sangat mudah diterima,
Ya talibal khair akbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, mencari surga, bersiaplah. Wa ya baghiya syarr aksir. Wahai orang yang masih mencari kejahatan, kejelekan, berhentilah. Sudah, gak waktunya sekarang kita mencari kejahatan, mencari kejelekan. Kemudian malaikat yang ditugasi memberi pengumuman itu mengatakan hal min mustaghfirin wa yughfarulah. Adakah orang yang minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni. Adakah orang yang minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni. Sehingga bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat-sangat besar untuk bertaubat. Untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal tobatnya tobat yang benar-benar tobat. Kaum muslimin rahimakumullah. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa adalah diampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang saya harapkan. Pribadi saya hanya menginginkan dua hal. Satu, diampuni dosa-dosa saya. Yang kedua, saya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha melakukan ibadah haji, tawaf di Masjidil Haram, di Baitullah Masjidil Haram. Selesai tawaf ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, kau tadi tawaf meminta doa, berdoa apa? Minta apa?" Kata Aisyah, "Saya hanya minta dua ya Rasulullah. Saya diberi, mudah-mudahan diberi sehat badan saya. Dan yang kedua, mudah-mudahan diampuni dosa saya." Itu Ibu Aisyah. Kalau doa itu jangan banyak-banyak yang diminta. Satu atau dua saja yang pokok. Yang satu diparingi, muka-muka diparingi waras. Karena dengan waras bisa melakukan segala aktivitas, bisa menikmati segala nikmat. Ini kalau badan kita sehat. Oleh karena itu jagalah badan kita supaya kita bisa menjadi sehat. Dan yang kedua adalah diampuni. Mohon saya diampuni atas dosa-dosa saya. Ibu Aisyah minta dua, minta sehat badannya, fisiknya, lahir batin sehat, dan minta mudah-mudahan dimaafkan segala dosa-dosanya. Itu permintaan yang luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya orang-orang itu berdoa hanya doa itu saja yang diminta, sudah cukup. Sudah cukup. Doa dua macam itu saja. Minta sehat walafiat, kemudian minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah contoh yang diberikan oleh Rasulullah, contoh yang diberikan oleh istri-istri Rasulullah yang harus kita teladani, kita contoh. Di bulan Ramadan ini adalah bulan istighfar. Bulan termasuk bulan di mana kita sangat-sangat dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah. Mumpung pintu tobat telah dibuka seluas-luasnya. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah gunanya pintu surga dibuka. Sehingga orang yang mau berbuat baik seperti istighfar, langsung apa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian malaikat yang mengumumkan tadi masih terus mengumumkan di jalannya, minta diampuni dosanya. Tetapi hal min sa'ilin wa yu'ta su'luh. Adakah orang yang minta kepada Allah apapun permintaannya, maka akan diberikan, akan dikabulkan permintaannya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa yang sungguh-sungguh, seperti anak kecil itu loh, kalau minta apa uang pada orang tuanya sampai nangis. Kalau sudah nangis pasti orang tuanya luluh hatinya, maka uang yang mestinya digunakan untuk yang lain bisa
dikurangi sedikit untuk anaknya yang menangis. Kita juga begitu. Kalau minta kepada Allah, lakukanlah seperti anak kecil minta pada orang tuanya. Kita sampai menangis kepada Allah. Kita kalau minta sampai menangis kepada Allah, jelas Allah akan memberi kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, al min taibin fa yutabu alaih. Adakah orang yang mau taubat, sudah berhenti melakukan dosa selama ini, berhenti melakukan perbuatan jahat selama ini, sudah taubat, kapok, gailok, kata orang Jawa, kapok, betul sudah tidak melakukan, dan itu taubat dilakukan di bulan puasa, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah, kaum muslimin rahimahullah, malaikat memberikan pengumuman, adakah orang yang minta ampun akan diampuni? Adakah orang yang minta apa saja akan diberi? Adakah orang yang taubat kepada Allah maka akan diterima taubatnya? Pengumuman itu disampaikan semalam suntuk sampai fajar tadi malam. Oleh karena itu kita sekarang menerima sambungannya. Anda tidak mendengar langsung, tapi mendengar dari ceramah saya sebagai sambungannya malaikat tadi. Tetapi saya juga tidak mendengar dari malaikat langsung, tetapi dari kitab, dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan, pertama kelebihannya adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian yang kedua, dianjurkan, diumumkan supaya kita semua minta maaf kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua ini adalah menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan mustajab, bulan di mana doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walillahi fi kulli lailatin indal fitri alfu alfi atikin minan nar qad istaujabul adab. Setiap malam atau setiap hari ketika berbuka puasa, setiap hari atau setiap malam ketika berbuka puasa, yakni maghrib, Allah membebaskan 1 juta orang yang mestinya berhak menerima siksa, diampuni, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit anugerah Allah. 1 juta orang, berarti 1 bulan setiap maghrib adalah totalnya adalah 30 juta atau 29 juta. Dan itu luar biasa. Orang yang mendapat apa itu? Kebebasan dari siksa tiap sore sebanyak 1 juta orang. Nah, 1 juta orang itu bagi orang yang tidak minta ampun, yang tidak artinya tidak minta dibebaskan dari neraka, tapi sudah langsung dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kata orang penjara sekarang asimilasi, dibebaskan dari penjara atas dasar asimilasi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membebaskan di bulan yang mulia, yakni Ramadan. Itu juga 1 juta orang setiap maghrib. Berarti berapa? 30 juta atau 29 juta setiap maghrib. Namun jumlah itu memang tidak banyak. Masih ada lagi di bulan-bulan baik, di hari-hari baik di dalam bulan Ramadan. Belum lagi nanti di akhir Ramadan. Belum lagi nanti di Lailatul Qadar. Belum lagi nanti di setiap malam ganjil, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan barometer, bulan yang menjadi ukuran seseorang. Kalau seseorang itu di bulan Ramadan semangat ibadah, itu tandanya orang yang baik.
Tetapi orang yang di bulan Ramadan tetap bandel, tetap sebagaimana biasa bergelimang dengan dosa, tidak mau puasa, tidak mau ibadah, apalagi puasa. Itu ya tetap calonnya orang begitu. Calonnya orang yang celaka, calonnya orang yang bandel, ya tetap begitu. Dan biarkanlah mereka. Jangan-jangan mereka nanti juga mendapat hidayah dari Allah di akhir hayatnya. Kita doakan saja. Kita tidak perlu benci kepada orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada akhirnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan sangat banyak sekali. Di antaranya ada tarawih. Tarawih itu salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Dan tidak ada tarawih itu di bulan selain Ramadan. Kemudian ada Idul Fitri, Hari Raya Fitri. Itu juga keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Idul Fitri itu adalah malam doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi kita diganggu oleh setan dengan bersenang-senang ria tanpa berdoa. Senang terus malam riyoyo sampai pagi juga senang-senang. Padahal malam itu adalah man ahya lailatal id. Ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya, artinya malam hari raya digunakan untuk beribadah. Beribadah apa saja, termasuk banyak berdoa, maka Allah tidak akan mematikan hatinya orang itu ketika hati-hatinya manusia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat, ibadah sunnah di bulan Ramadan sebagaimana yang saya terangkan kemarin sama pahalanya dengan ibadah fardu. Ibadah sunnah sama pahalanya dengan ibadah fardu. Bayangkan betapa besar pahala ibadah di bulan Ramadan, sampai ibadah sunnah pun dinilai sama dengan ibadah fardu. Kemudian ibadah fardu di bulan Ramadan dinilai sama dengan 70 kali ibadah fardu. Sehingga sembahyang 1 kali, sembahyang zuhur umpamanya atau asar umpamanya, itu nilainya sama dengan 70 kali sholat asar. Dan itu Masya Allah, berarti 70 hari. 70 hari. Seandainya dihitung begitu. Namun bagaimanapun yang namanya pahala, itu adalah perkiraan yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita timbul semangat melakukan ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, di bulan Ramadan ada keutamaan yang lain, yaitu bulan Ramadan ini bulan surga. Bulan surga, karena pintu surga dibuka, sehingga saya menyebutnya bulan surga. Dan bagi orang yang puasa beramal baik, tidak ada lain pahalanya kecuali surga. Oleh karena itu bulan surga ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Jangan kita biarkan saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana pahala dilipat gandakan. Seperti saya katakan tadi, ibadah sunat pahalanya seperti ibadah fardu. Ibadah fardu pahalanya dilipatkan menjadi seperti 70 kali melakukan ibadah fardu. Sementara sedekah ini di bulan Ramadan juga sangat-sangat penting, terutama memberi makan orang yang puasa. Orang yang puasa ini sangat-sangat layak diberi sedekah. Karena apa? Karena pertama, orang yang berpuasa ini kalau diberi makan, diberi sedekah makanannya sehingga kenyang,
sehingga kenyang, maka maghfirah lidzunubi. Ya, itu adalah amal yang bisa membuat Anda yang sedekah diampuni dosa-dosamu. Yang kedua, orang yang sedekah kepada orang yang sedang berbuka puasa, artinya digunakan untuk berbuka puasa sedekahnya, maka kamu akan mendapatkan pahala puasanya sebesar pahala puasanya orang yang kamu beri itu. Kalau puasanya orang itu pahalanya 1 juta, kamu juga mendapat 1 juta. Oleh karena itu, tidak setiap sedekah sama pahalanya, tidak. Para ulama mengatakan bahwa sedekah paling utama adalah sedekah kepada orang alim. Orang alim, ulama. Karena apa? Sedekahnya tidak akan digunakan untuk berbuat maksiat. Ini pokok. Sedekahnya tidak akan dibuat melakukan dosa. Yang kedua, kalau sudah bulan Ramadan begini, pahala puasanya orang alim itu lebih banyak dibandingkan dengan orang awam. Karena dia juga tahajud, karena dia juga baca Quran, karena dia juga ngaji, karena dia juga memberi fatwa, karena dia juga melakukan ibadah yang lain. Sehingga makin besar. Sehingga kamu kalau sedekah kepada kiai, katakanlah, kalau itu ulama, ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya puasanya kiai itu. Jadi tidak mungkin kiai hanya puasa tok. Karena kiai mungkin mengaji, mengajar, membaca Quran, ceramah, dan lain sebagainya. Belum lagi wiridnya, belum lagi zikirnya, belum lagi selawatnya. Kiai pasti banyak wirid-wiridnya. Karena kiai tahu bahwa jangan ada waktu kosong tidak digunakan oleh dengan ibadah. Ini pedomannya kiai. Sebab orang besok di akhirat banyak yang getun. Getun apa? Getun karena di dunia banyak nganggur tapi tidak digunakan untuk ibadah. Maka ulama-ulama itu selalu berpedoman, jangan sampai ada waktu kosong tidak digunakan untuk ibadah. Entah itu sholawat, entah itu baca zikir, entah itu untuk sedekah, entah itu berbuat baik, menolong orang, dan lain sebagainya. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Makanya sedekah kepada kiai itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding orang sedekah kepada orang biasa. Meskipun sedekah kepada orang biasa yang sangat membutuhkan, itu jauh lebih manfaat lagi, jauh lebih besar pahalanya. Bagaimanapun, orang yang fakir, yang untuk buku tidak ada, anak banyak, tanggung jawab banyak, kewajiban tidak bisa memenuhi, sehingga sedekahmu bisa memenuhi kewajibannya, maka sedekahmu tidak lagi menjadi amal sunnah, tetapi sudah menjadi amal wajib yang pahalanya luar biasa dibandingkan amal sunnah. Begitu kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa, entah itu berupa langsung makanan atau berupa uang yang dibuat beli makanan, orang itu akan mendapat ampunan dari Allah. Sangat enak sekali. Kita hanya sedekah saja kok, tidak usah tobat, tidak usah istighfar, sudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hal-hal yang menyangkut diampuni oleh Allah. Pertama, dengan puasa saja, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena Allah semata, imanan wa ihtisaban, karena iman, percaya wajibnya puasa, percaya apa itu anugerah Allah, percaya kepada Allah, imanan wa ihtisaban, dan karena Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa saja tanpa tobat,
tanpa minta ampun kepada Allah, tanpa istighfar, itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Belum lagi kalau kita tambah dengan istighfar, kita tambah lagi amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah, seperti tadi sedekah untuk orang yang puasa itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk, yaitu dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ini bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3. 10 hari yang pertama adalah rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Penting rahmah ini. Kalau orang tidak dapat rahmat Allah, hancur sudah. Kita untung, manusia ini masih untung. Yang berbuat maksiat, dosa besar masih diberi kenikmatan, berarti masih diberi rahmah oleh Allah. Apalagi kita yang taat kepada Allah, bulan Ramadan kita puasa, maka rahmat Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kepada orang yang berbuat maksiat. Karena kita berbuat ibadah, kasih sayang Allah ini sangat luar biasa. Nomor sana kasih sayang, dikasihi dan disayangi, itu penting. Sebab kalau tidak ada rasa kasih sayang, hancurlah sudah. Bahkan kita ini tidak lahir dari perut ibu. Seandainya bapak dan ibu dulu kemanten baru, tidak patut, tidak akur, tidur singgur-singguran, dan lain sebagainya. Tapi karena ada rasa cinta dari bapak dan ibu, kemudian mengadakan hubungan interaksi, kemudian ibu melahirkan anak, sehingga anak ini hasil daripada kasih sayang. Semua hasil itu diawali dengan kasih sayang. Jadi mencintai lebih dulu. Setelah mencintai akan menghasilkan yang lain. Oleh karena itu, kita belajar pun. Saya belajar matematika malas karena dia tidak bisa. Usahakan mencintai dulu. Kalau Anda sudah mencintai matematika, maka akan sregep Anda melihat matematika, belajar matematika. Jadi senang itu lebih dulu diutamakan. Makanya bulan Ramadan ini yang pertama, senang dulu. Senang dengan puasa, senang dengan tarawih, senang dengan baca Quran, senang dengan, ya sudahlah, senang. Kalau senang kita akan sering melakukannya karena ada rasa cinta. Kata penyanyi Gomlo zaman dulu, apa? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun terasa coklat. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau sudah cinta itu, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, bahwa orang yang berpuasa itu, bau mulutnya yang tidak enak itu bagi Allah lebih harum daripada minyak wangi kasturi atau minyak wangi misik. Mengapa demikian? Karena itu menunjukkan cintanya Allah yang luar biasa kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi sehingga bau tidak enak saja dari mulutnya orang puasa, bagi Allah adalah harum. Tidak usah jauh-jauh, bagaimana Allah kok senang dengan bau-bau busuk. Bukan begitu. Maknanya karena sangat cintanya, bau busuk pun atau bau basin pun tidak terasa basin. Seperti kamu dengan istrimu yang sangat cinta luar biasa, meskipun keleknya, ketiaknya berbau ya berbau begitu itulah. Tapi karena kamu cinta, kamu sedot, kamu ambung, kamu cium dan lain sebagainya, karena cinta. Makanya cinta itu luar biasa. Cinta itu buta katanya. Cinta itu buta. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita yang sedang puasa. Kita perlu dicintai, mendapat cintanya Allah ini. Jadi kalau kita tidak puasa,
nggak mendapatkan cinta Allah. Karena amal kita yang lain apa? Tetapi kalau puasa, ini sudah jelas. Allah mencintai kita. Dan itu kalau sudah mendapat cintanya Allah, minta apapun ya, minta apapun karena dicintai Allah akan diberi oleh Allah. Itulah realisasi daripada rahmah, kasih sayangnya Allah. Allah sudah kasih sayang terhadap kita. Kita minta apa saja diberi. Seperti kita cinta kepada si gadis A atau gadis B, karena kamu sudah cinta, gadis itu minta apa saja akan kamu turuti. Nah, asal tidak minta rembulan ya, katanya orang gila cinta itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ceramah saya di hari kedua bulan Ramadan ini, marilah kita semua banyak-banyak membaca doa yang intinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini penting sekali kita baca tiap sore, tiap hari. Karena setiap sore inilah Allah membebaskan 1 juta orang yang mestinya mendapat siksa, tetapi dihapus siksanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari 1 juta itu. Makanya mari kita membaca doa di mana kemarin sudah diajarkan, yaitu doa syahadah dan istighfar. Kemudian doa minta jannah, minta surga, dan mudah-mudahan dijauhkan dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ayo kita ikuti bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, lagi-lah Maha senang mengampuni, maka ampunilah dosa-dosa saya. Allah itu artinya Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Adim, ya Adim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfirid dzambal adzim, fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-adzim. Ya Adim, ya Adim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfirid dzambal adzim, fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-adzim. Ya Adim, ya Adim, anta ilahi, la ilaha illa, la ilaha ghairuka, ighfirid dzambal adzim, fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-adzim. Orang yang membaca doa ya azim, ya azim, ini dosanya keluar dari badannya seperti
bersihnya seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali bagi orang yang membaca wirid ya azim ini. Maka ajarkanlah kepada anak cucumu, karena itu kalimat yang disenangi Allah, disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fadna wa iyyam syarra masaibid dunya wad din. Allahumma sallimna ya Allah min jami'il bala wal waba, khususan wabah corona. Allahumma ya Allah sallimna min jami'il bala wal waba, khususan wabah corona ya Allah. Ya Allah sallimna wa sallimhum wa sallim jami'al muslimin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim wabah wal waba corona ya Allah. Sallimna wa sallim ahlana wa sallim a'ilatana wa sallim ahlana wa sallim aqaribana wa sallim ya Allah Babana wa sallam wa sa'adana min jami'i ya Allah wa ba'a min jami'il waba wal bala, khususan wabai corona. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afanna wa iyahum syarra masaibid dunya wad din. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.